Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara. Halo. Ya, ya di malam yang panas ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya tentang tulang Elisa. Ya. Ya, saya mulai dengan satu ini ya, cerita ya yang viral di media sosial, kabar tentang jenazah seorang wanita tiba-tiba hidup lagi ya, setelah disentuh suaminya, padahal wanita tersebut sudah dinyatakan meninggal 3 hari sebelumnya dan nyaris dikremasi. Wanita tersebut bernama Vinay Soparon, asal Thailand. Tugas yang akan mengkremasi Vinay memberi kesempatan kepada sang suami untuk memberikan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Hal yang ajaib terjadi begitu saja. Hal yang ajaib terjadi. Maaf ini saya salah. Hal yang ajaib terjadi saat Tawen, sang suami, sedang mengusap mata istrinya. Ternyata sang istri belum meninggal. Awalnya tubuh tersebut kaku, tapi saat terakhir disentuh oleh Tawen, tubuh istrinya sudah tak kaku lagi. Tawen mengetahui bahwa sang istri belum meninggal saat ia mengusap matanya. Terlihat kelopak mata sang istri bergerak-gerak. Beruntung anak perempuan dari pasangan suami istri tersebut adalah seorang dokter. Ia langsung memeriksa dan menyatakan bahwa istri Tawen tersebut masih hidup. Namun hal tersebut tetap harus dikonfirmasi oleh tim medis menggunakan peralatan lengkap. Sesaat kemudian setelah staf medis ke lokasi kejadian, mereka menemukan bahwa Vinay masih bernafas dan nadinya berdenyut, tetapi tidak berbicara maupun bangun. Ya, begitu Saudara Bapak Ibu ya. Ini cerita dari Thailand tentang seorang perempuan yang sudah dinyatakan meninggal ya, tapi ternyata ketika diusap ya oleh suaminya, disentuh oleh suaminya, ternyata dia masih hidup atau tidak tahu masih hidup atau hidup lagi. Ya, begitu saudara ya. Jadi ini sentuhan tangan suaminya itu ya ternyata membuat dia hidup lagi. Kenapa saudara saya menyampaikan cerita ini? Karena firman Tuhan yang kita nanti akan baca itu juga berbicara tentang orang yang sudah mati terus hidup lagi, saudara. Ya, hidupnya lagi bukan karena disentuh oleh tangan manusia, tetapi karena bersentuhan dengan tulang Elisa. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca itu hanya 2 ayat, Bapak Ibu ya, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 dan 21. Kita mulai dari 2 Raja-Raja 13 ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Kita lihat dulu sebentar tentang Elisa. Mungkin ada di antara kita yang kurang mengetahui tentang Elisa. Elisa adalah nabi, ya. Dia menggantikan Nabi Elia. Ya. Nah, ada hal yang menarik ya tentang sosok Elisa, yaitu dia minta 2 bagian dari roh Elia. Jangan kita artikan, saudara-saudara, Elisa itu minta rohnya Elia loh ya. Supaya roh Elia ditransfer ke dalam dirinya. Enggak. Ya, karena Elia kan, kita tahu Elia tidak mengalami kematian fisik, dia langsung masuk surga, rohnya juga masuk surga, saudara ya. Jadi apa maksudnya ini minta 2 bagian dari roh Elia? Ya, ada sementara orang memahami bahwa Elisa itu, kan Elisa itu sebelumnya kan ibaratnya jadi ajudannya Elia ya. Ya, jadi tidak Elia mau berhenti lalu Elisa masuk, enggak, tapi Elisa sempat ya mendampingi Elia. Jadi dia lihat Elia, lihat cara Elia bekerja, kinerja Elia, dan dia rupanya kagum dengan itu. Jadi minta 2 bagian dari Elia itu maksudnya dia ingin supaya roh
ya bisa tuh roh kesetiaan, roh ketekunan, roh keberanian, ya, roh kasih yang ada dalam diri Elia itu juga dia miliki, gitu maksudnya. Nah, ada kata-kata dua bagian. Maksudnya apa ini? Ada juga yang memahami, saudara, dua bagian ini mengingatkan kita kepada anak sulung kalau dapat warisan. Dia mendapatkan dua bagian. Jadi mendapatkan porsi lebih banyak daripada anak yang lain. Ya, sebagai ahli waris pertama. Jadi maksudnya Elisa di sini ya dia kepingin menjadi ahli waris, ya, ahli warisnya gitu loh, pewaris Elia, ya, dibandingkan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Seperti itu maksudnya. Nah, lalu berikutnya tentang Elisa yang menarik juga adalah dia 16 kali melakukan mujizat, saudara. Sepanjang pelayanannya sebagai nabi, 16 kali mujizat terjadi. Ini jumlah yang sangat banyak, saudara. Melebihi Elia sendiri. Bahkan hanya Musa yang bisa mengalahkan Elisa dalam hal mujizat. Dalam hal melakukan mujizat. Lalu hal yang juga menonjol dari Elisa adalah dia tidak mengejar keuntungan materi sebagai seorang nabi Tuhan. Ya, itu saudara bisa lihat dalam peristiwa dengan Naaman. Ya, ini dalam bahasa Lukasnya itu dia hamba Tuhan tapi tidak golek duit dulu, saudara, ya. Lalu menjelang kematiannya dia ditangisi oleh Raja Yoas. Ya. Dan dia sendiri, Elisa, akhirnya memang mati, saudara. Mati karena sakit. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang ya akhirnya menyadarkan kita ya, walaupun Elisa ini seorang nabi yang banyak kali melakukan mujizat, bahkan dari antara mujizat-mujizatnya dia juga dipakai Tuhan untuk menghidupkan ya anak dari perempuan Sunem, ya. Tapi ternyata dia sendiri tidak bisa menghindarkan diri dari kematian. Dan bagaimana dia mati, ternyata dia juga mati melalui jalur yang banyak orang alami, yaitu sakit. Padahal dia bisa, dalam mujizatnya dia juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, tapi dia tidak bisa menghindar dari sakit penyakit. Begitu, saudara. Nah, Elisa, saudara, memang kalau kita lihat ya, saudara, Elisa itu dia nabi Tuhan, ya nabi dalam perjanjian lama yang sebetulnya tidak hebat amat ya. Paling tidak kita ingat ketika peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, itu yang tampil itu Musa dan Elia, saudara, bukan Elisa. Tetapi Elisa menjadi terkenal ya, dan memiliki dia menjadi nabi pembeda itu karena ya ini yang mau kita baca bersama pada malam hari ini, yaitu karena dia tetap dipakai Tuhan walaupun dia sudah mati, begitu loh, saudara. Ya, tulangnya dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan orang mati. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan oleh nabi yang lain. Inilah pembedanya Elisa dibandingkan nabi-nabi lain. Kita lihat di ayat 21, 2 Raja-Raja 13 ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ya, jadi ini, saudara, ya, yang membuat Elisa menjadi terkenal. Ya, saudara, tulang Elisa menghidupkan orang, saudara, ya. Orang mati hidup karena bersentuhan dengan tulang Elisa. Tapi saudara, perhatikan, saudara, ya, hanya satu kali, saudara, ini terjadi. Jadi bukan terjadi 2, 3 atau berkali-kali. Hanya satu kali tulang Elisa ya bersentuhan dengan mayat, lalu mayat itu hidup lagi. Begitu, saudara, ya. Ya. Tidak berkali-kali. Ya. Sebab kalau kemudian terjadi berkali-kali, wah, perhatikan, saudara, bangsa Israel bisa-bisa akan mengamankan tulang Elisa, diamankan, ditaruh tempat khusus, lalu dipakai untuk menghidupkan orang-orang mati, kan begitu, saudara, ya. Ternyata tidak.
ya. Bahwa kalau itu yang terjadi, wah, bisa-bisa populasi bangsa Israel tidak berkurang, bertambah banyak terus, saudara ya. Tidak ada orang mati gitu loh. Ya, ternyata kan tidak. Nah, saudara, kita lihat dulu informasi tentang kubur orang Israel pada masa itu. Sehingga kita bisa memahami kok bisa ya mayat orang dilempar ke dalam kuburnya Elisa kok bisa bersentuhan dengan tulangnya Elisa yang sudah mati duluan. Zaman dulu kubur orang Israel itu semacam gua, saudara, ditutup dengan batu. Mayatnya dibalut dengan kain kafan dan mayatnya tidak ditaruh dalam peti. Nah, ini membuat kita bisa mengerti kenapa bisa terjadi apa yang kita baca pada malam hari ini. Jadi tidak seperti di zaman sekarang, ya, mayat dimasukkan dalam peti, dikubur dalam tanah, tidak, saudara. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau lihat apa arti dan tujuan mujizat tulang Elisa. Pertama, saudara, ini sementara orang ya mencoba memahami, ya, ini bertujuan supaya orang itu mengingat dan berpegang pada ajaran Elisa dan mempercayai nubuat terakhirnya tentang kemenangan atas Aram. Karena kalau Bapak Ibu baca nanti ya, baca sendiri ya, itu di 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Itu pada saat Elisa sudah jatuh sakit ya, dia didatangi oleh Raja Yoas ya. Raja Yoas itu ya minta tolong kepada Elisa dan Elisa kemudian dia meminta Yoas ya untuk mengambil anak panah dan busur dan seterusnya, dan itu ternyata menjadi sebuah nubuatan akan kemenangan bangsa Israel terhadap bangsa Aram. Yang mana kita baca nanti bagaimana Yoas itu disuruh memukulkan ya panahnya ke tanah, dan itu dipukul oleh dia cuma 3 kali, dan itu membuat Elisa tidak senang karena itu berarti bangsa Israel hanya akan mendapatkan 3 kali kemenangan atas Aram. Coba kalau itu dipukul berkali-kali, maka kemenangan orang Israel akan menjadi sebuah kemenangan yang mutlak terhadap Aram. Tapi karena cuma 3 kali, berarti menangnya juga cuma 3 kali dalam pertempuran gitu. Tapi itulah nubuat ya yang Elisa berikan ya di tengah sakitnya, nubuat tentang kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel atas Aram. Jadi itu seperti menjadi semacam pengingat gitu loh. Ya. Ya. Dan sekaligus ini berarti sebuah tanda juga ya, dengan orang mati hidup kembali ya. Tanda bahwa Tuhan akan memberikan kebangunan atau juga pemulihan atau kemenangan kepada Israel yang saat itu bisa dikatakan dalam kondisi tanda kutip mati ya, karena mereka ya berada di bawah ancaman tekanan dari bangsa lain, dan bisa dibilang kehidupan rohani mereka juga tidak terpelihara dengan baik. Ya. Masih berbicara tentang arti dan tujuan mujizat tulang Elisa. Ya. Ini juga sementara orang memaknai ini sebagai meterai atau pengesahan ya. Jadi pengesahan atau meterai restu Tuhan, dukungan Tuhan atas pelayanan Elisa. Ya. Ya, jadi Tuhan itu bisa dibilang dia senang ya dengan Elisa sebagai nabinya. Dia senang dengan apa yang Elisa kerjakan, ya, sehingga sampai-sampai ya, Elisa sudah mati pun Tuhan tetap mau pakai dia, gitu loh. Ya. Nah, dalam hal ini lewat menghidupkan orang mati. Nah, ini saya ajak saudara nanti bandingkan dengan Roma pasal 1 ayat yang keempat, yang mana itu juga berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah pembuktian juga, ya, pengesahan maksudnya, meterai pengesahan bahwa dia adalah anak Allah, ya, bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah. Mujizat tulang Elisa juga dimaknai
ya, bahwa kehidupan orang percaya itu tetap dapat dipakai oleh Tuhan sesudah kematiannya. Jadi orang terus dapat menjadi saluran kehidupan dan berberkat bagi orang lain walaupun dia udah mati. Di sini Elisa, walaupun dia udah mati, ternyata tulangnya dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan, untuk menyatakan mujizatnya, kuasanya. Ya, jadi kita di sini kemudian bisa ingat, saudara, ya, bahwa ada orang-orang yang sudah meninggal, sudah lama meninggal, tetapi dia tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, karya-karyanya tidak pernah mati. Misalnya buku-buku tulisannya, nyanyian-nyanyian yang dia ciptakan itu tetap ya dinikmati oleh banyak orang, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, ini kita percaya tentu telah terjadi ya, bukan cuma untuk 1-2 orang, tetapi banyak orang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan seperti itu. Ya. Ya. Salah satunya misalnya, saudara, ya, lagu ini, saudara, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Itu yang mengarang, saudara tahu kan, itu seorang pendeta, tapi dia udah meninggal dunia. Tapi lagunya, saudara, terkenal sekali kan, dan terus dinyanyikan, terus dipakai oleh orang, kan begitu, saudara. Bahkan saya sempat baca di media online, saudara, itu yang namanya siapa, Barada Eliezer itu, saudara, itu dia ketika ditangani oleh pengacara yang namanya Diolipa, yang kemudian diberhentikan ya oleh polisi. Diolipa itu di dalam membimbing Eliezer ya untuk mau berterus terang, untuk mau menceritakan yang sebenar-benarnya. Itu membimbingnya sangat religius, rohani loh, saudara. Ini kan sama-sama Kristen, soalnya. Jadi diajak berdoa, ya, lalu diajak dengerin lagu, diajak nyanyi lagu. Ya, salah satu lagu yang dinyanyikan ini, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Ya, ini kesaksiannya Diolipa, saudara, yang pernah saya baca di media online, seperti itu. Ya, jadi yang nulis sudah mati duluan, tapi karyanya ternyata terus dipakai dan menjadi berkat. Ya. Berikutnya. Nah, jadi saudara, dari sini kita tahu mujizat tulang Elisa sama sekali bukan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Elisa lebih hebat daripada Elia. Tidak, saudara. Jangan pernah berpikir mentang-mentang Elisa walaupun sudah mati ya bisa bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, bukan berarti dia lebih hebat dari Elia. Tetap tidak. Elisa buktinya mengalami kematian seperti kita semua, seperti manusia pada umumnya mati karena sakit. Elia malah tidak mengalami kematian, ya. Elisa dipilih oleh Tuhan ya di dalam pemuliaan di atas gunung, Elisa tidak. Dan juga mujizat tulang Elisa sama sekali bukan dimaksudkan supaya kita orang Kristen percaya kepada kesaktian benda maupun benda keramat. Sama sekali tidak. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang saya mengajak kita lihat ini ya. Pertama, si Jagur, saudara. Sebuah meriam yang terletak di halaman depan Museum Fathahilah. Orang menganggap si Jagur sebagai meriam keramat dan sering diziarahi para pengunjung. Mereka yang datang berziarah berasal dari berbagai tempat di dalam maupun di luar kota. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang pernah ini ziarah ke Museum Fathahilah, lihat meriam si Jagur. Ya. Macam-macam doa yang dipanjatkan oleh para peziarah, tetapi kebanyakan mereka yang datang adalah istri atau suami yang belum mempunyai keturunan. Mereka berharap dengan memanjatkan doa di hadapan si Jagur, maka mereka dapat segera mempunyai momongan. Jadi ini, saudara, ada satu kepercayaan bahwa meriam si Jagur itu punya tuah, punya kesaktian, ya, yaitu bisa mempermudah, memperlancar pasutri untuk bisa mendapatkan keturunan. Ini yang diyakini oleh orang-orang, saudara. Nah, juga sama, ini kepercayaan Tionghoa. Salah satu benda yang saya tampilkan yaitu patung kucing emas, seperti ini. Ya, pasti kita pernah lihat ya. Atau mungkin ada di antara kita yang
buka toko di toko kita atau buka perusahaan di tempat di kantor kita di ruang kerja kita pasang patung kucing emas ini. Ya, dan kalau pasang patung kucing emas ini bukan hiasan ya saudara ya. Tapi karena ini diyakini, dipercayai membawa keberuntungan. Gitu. Bisa bikin usaha rezeki mengalirkan deras gitu loh saudara. Berikutnya. Jackson Wang, rapper dan penulis, selalu membawa barang pemberian ibunya kemanapun ia pergi. Barang tersebut adalah kalung labu emas yang dipercaya sebagai jimat keberuntungan. Nah, ini anggota grup idola K-pop GOT7 menunjukkan kalau kalung tersebut selalu ada di dalam tasnya. Ibuku memberikan aku ini, kalung yang bisa membawa keberuntungan. Ini yang selalu aku bawa-bawa. Jadi Jackson Wang ini selalu bawa kalung labu emas pemberian ibunya karena dia percaya ini kalung keberuntungan. Ini jadi jimat dia. Seperti itu, saudara ya. Nah, kita beranjak sekarang ke Pasar Cakranegara di Mataram, NTB. Tempat rujukan dukun Indonesia membeli barang-barang gaib dan mistis. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah ya pergi ke Mataram, NTB dan belanja-belanja di Pasar Cakranegara? Mungkin pernah ya, mungkin ada di antara kita yang pernah sampai ke sana ya. Dan ternyata di sana itu ada toko ini tempat rujukan dukun beli barang gaib dan mistis, saudara. Para penjaga toko di pasar ini mengaku bahwa mereka menjual aneka jimat tanpa isi yang biasanya dicari oleh para dukun. Menurut mereka nantinya urusan mengisi jimat-jimat itu dengan benda-benda mistis adalah urusan sang dukun. Begitu saudara ternyata. Ya, ini kenyataan loh saudara. Jadi ada toko jual barang-barang yang selama ini dipercaya itu punya kekuatan gaib mistis. Bisa itu keris ya gitu loh saudara ya. Cincin segala macam gitu. Nah, yang beli itu dukun-dukun ternyata saudara. Ya, dukun itu lalu akan mengisi dengan ilmu dengan kuasa karena mereka dukun itu berhubungan dengan kuasa gelap saudara ya. Jadi kalau ada di antara kita yang maaf ya mungkin pernah pergi ke dukun ya minta tolong sama dukun lalu dukunnya ngasih ya benda, ngasih cincin atau apa lalu dukunnya bilang ini cincin saya dapatkan di hutan belantara atau di laut selatan, bohong saudara. Karena dukun itu belinya di toko ternyata saudara. Gitu loh. Ya. Nah, saudara, apakah suatu benda bisa memiliki kuasa dan bisa mendatangkan berkat atau selamat? Itu pertanyaan buat kita pada malam hari ini. Ya, setelah kita membahas tentang tulang Elisa dan juga apa yang terjadi di zaman sekarang ini, saudara, karena masih banyak orang yang percaya ya dengan benda-benda yang diyakini membawa keberuntungan yang dijadikan sebagai jimat yang dianggap punya kekuatan mistis, ya, punya kuasa, benar ya, benda itu punya kuasa, bisa mendatangkan keselamatan, berkat, rezeki buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya suatu benda memiliki kuasa yang mendatangkan berkat, itu sebetulnya sama saja kita percaya tahayul. Tahayul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran. Itu saudara ternyata, ya, superstition, tahayul. Ya. Banyak orang di zaman sekarang, saudara, percaya tahayul. Memang ini saya katakan ini adalah aneh tapi nyata. Kita hidup di zaman modern, begitu banyak orang pandai, maksudnya orang berilmu, saudara. Banyak orang ini yang pendidikannya tinggi, lulusan S1, S2, sampai S3, gelarnya berderet-deret, saudara. Di zaman sekarang, di mana zaman yang kita sebut zaman digital, teknologi yang semakin canggih, ya, itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, ternyata, saudara, kita lihat masih banyak orang yang percaya kepada hal-hal yang bersifat mistis. Ini kan sebetulnya bertolak belakang, saudara ya. Tapi ini ternyata terjadi, saudara. Di zaman sekarang ini, seperti itu.
Nah, saudara, apa yang mendorong seseorang menjadi percaya dan melakukan tahayul tertentu? Tahayul itu kan tadi saya katakan kepercayaan terhadap apa yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran, saudara. Ya. Jawabannya ini, saudara. Pertama, karena ketakutan, saudara. Iya, orang percaya tahayul karena takut. Takut apa, saudara? Ya takut mengalami kesialan, takut sial, takut nggak dapat rezeki, takut mati, takut nggak dapat jodoh. Kan begitu, saudara. Makanya orang percaya tahayul. Ya, ya. Percaya banget, saudara. Ya. Dan kali ini kita bicara tahayul benda, ya, saudara. Ya. Dan juga apa? Karena orang ingin cara cepat menyelesaikan masalah. Ini kan cara cepat, saudara, ya. Ya. Cara cepatnya apa? Ya ini, peganglah benda ini, kan gitu ya. Ya, kita diberi benda yang kita percayai akan membawa kita keberuntungan, ya, akan memberi kita banyak rezeki, akan melindungi kita. Itu kan itu cara cepat, saudara. Ya, ya kita harus. Kalau saya, saudara, melihat di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman teknologi ini, saudara, ya memang banyak membawa banyak berdampak positif, tapi juga banyak dampak negatifnya. Dampak negatifnya salah satunya ya ini, saudara. Membuat banyak orang itu pengennya semuanya menjadi serba cepat, serba instan, termasuk dalam menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Ini sebuah kondisi yang sebetulnya jarang kita jumpai di era tahun 80-an gitu, ketika yang namanya teknologi itu belum sedemikian luar biasanya, ya, menguasai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dengan mempercayai suatu benda yang bisa mendatangkan berkat, itu berarti kita mempercayai Tuhan bukan sumber berkat. Ya, ini hal pertama yang harus kita camkan, saudara. Ya. Di Ayub 31 ayat 24 dan 28 dikatakan begini, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ini kesaksian Ayub. Ya. Ya. Percaya benda mendatangkan berkat, ya berarti kita tidak lagi percaya Tuhan sumber berkat kita. Percaya benda membuat kita selamat, berarti kita juga mempercayai Tuhan tidak akan sanggup menyelamatkan kita. Nah, termasuk saudara-saudara, di sini apa? Kepercayaan akan adanya kuasa di dalam benda yang digunakan di dalam ibadah. Seperti misalnya Alkitab salib. Sama saja, saudara. Walaupun, ini Alkitab loh, ini salib loh. Betul, saudara. Ya, ini dipakai dalam ibadah. Ini kan benda-benda ciri khasnya kita, ya. Kita orang Kristen. Betul, tapi tetap benda, saudara. Kalau kita percaya kepada benda-benda seperti itu, yang kita percaya punya kuasa, sama saja, saudara. Ya. Ya. Misalnya begini, saudara. Misalnya begini. Misalnya gereja, di gereja kita punya brankas, saudara, ya. Brankas, tempat nyimpen uang. Ya. Lalu, ya, kita berkata begini, ayo kita taruh Alkitab di dalam brankas. Buat apa? Supaya brankas kita ini aman, selamat. Ya, tidak ada yang nyuri, tidak ada yang ngambil uang. Taruh Alkitab di dalam. Jadi kita percaya Alkitab punya kuasa untuk menjaga, ya, dan menyelamatkan ini uang. Salib, saudara. Ada orang berkata pada dirinya sendiri, ya, tiap hari kalau pulang dari kerja ke rumah, aku selalu melewati kuburan. Dan kuburan itu, aduh, kalau sudah mulai gelap, ngeri deh lewat kuburan itu. Tapi aku tetap tenang. Ya, kenapa? Karena aku pakai kalung salib. Jadi dia pakai kalung salib. Dengan kalung salib itu memberi aku rasa aman, tentram, ya. Ya, tidak mungkin ada gangguan. Tidak mungkin itu roh-roh, ya, jahat mengganggu aku. Ya. Jadi salib dipercaya punya kuasa untuk melindungi dia.
Kalau misalnya nggak pakai salib, lupa bawa salibnya, ya dia nggak berani lewat kuburan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan dan kuasanya tidak berdiam di dalam benda-benda tertentu. Tidak berpindah di dalam benda-benda tertentu. Tuhan malah memilih untuk berdiam di dalam manusia itu sendiri. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling berharga. Kalau kita percaya kuasa Tuhan itu ada di dalam benda-benda, sekalipun itu benda-benda yang notabene ciri khasnya orang Kristen dipakai dalam ibadah, itu sama saja dengan praktek dukun, saudara. Ya, yang mengisi benda-benda dengan ilmu kuasa-kuasa tertentu, sama saja begitu. Ya. Kalau kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam kita. Diam di dalam kita, saudara. Bukan di dalam benda-benda mati. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita, yaitu apa? Kesimpulan kita adalah, mari kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita harus itu. Dan bukan kepada benda apapun. Meski mungkin Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberkati. Ya, seperti dalam bacaan kita, Tuhan pakai tulang Elisa ya, untuk menyatakan mujizatnya, menghidupkan orang mati. Itu sarana yang Tuhan pakai. Di zaman sekarang Tuhan juga bisa pakai kan benda, misalnya obat. Ya, dengan obat-obat ini ya Tuhan berkati, ya Tuhan pakai obat ini untuk memberikan kesembuhan buat kita. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa yang berkuasa itu obatnya. Ya, kalau kita yakini obatnya yang berkuasa, lah kita akan ngomong ngapain kamu berdoa tiap hari. Nggak usah banyak sembahyang. Yang penting minum obat. Obat itu yang menyembuhkanmu, bukan Tuhan. Kan begitu jadinya. Itu dipakai oleh Tuhan sebagai sarana. Jadi jangan sampai kita kemudian ya punya konsep pemikiran yang salah. Kita ingat di zaman Perjanjian Lama, saudara-saudara, betul Tuhanlah sebetulnya saudara yang menyuruh Musa untuk membuat itu loh saudara, ular patung ular itu loh saudara, ya. Itu kan menolong sebetulnya saudara, menolong bangsa Israel yang dipagut ular itu akan tetap hidup. Tuhan pakai itu saudara ya, patung ular. Tetapi saudara, kita tahu saudara bahwa patung ular tembaga itu saudara, itu kemudian sebetulnya adalah nubuat, gambaran nubuat tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kan dijelaskan ya sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, bangsa Israel ya, mereka pernah mengalami ya mujizat ya melalui ular tembaga itu. Tapi kemudian mereka itu tadi mengkultuskan ular tembaga itu. Mereka menyembah ular tembaga itu, meyakini ular tembaga itu memiliki kuasa yang luar biasa. Berarti itu sudah melenceng. Mereka akhirnya bergantung percayanya kepada benda itu, bukan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Raja Hizkia, saudara-saudara, dialah yang akhirnya menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Karena bangsa Israel sudah menyembah-nyembah ular tembaga. Memang, saudara, kita tetap berkata, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Betul, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai apa saja, kan? Ya, untuk menyatakan kuasanya. Betul, betul sekali. Tapi, kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mari kita hayati dan terapkan dengan bijak dan benar. Sebab sebetulnya, saudara, kalau kita mau kaji dengan lebih sungguh-sungguh, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul, karena Dia Maha Kuasa. Tetapi di sisi lain, tetap ada yang mustahil buat Tuhan. Artinya bagi Tuhan dalam arti tidak akan mau melakukan itu. Gitu. Misalnya, melakukan kejahatan. Di satu sisi kita akan katakan nggak mustahil dong Tuhan Maha Kuasa. Tapi di sisi lain Tuhan tidak akan melakukan itu. Jadi itu mustahil untuk Tuhan lakukan. Melakukan kejahatan.
melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan karakteristik Tuhan sendiri. Itu jelas tidak akan Tuhan lakukan. Itu mustahil untuk Tuhan lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus lihat ya sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi inilah saudara-saudara dua hal yang bisa kita simpulkan dari kajian kita malam hari ini tentang mujizat tulang Elisa. Ya, demikian saudara-saudara.